Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bertemu kembali di dalam perkuliahan sistem penyediaan air minum. Kita sudah masuk di pertemuan 15 tentang spam kondisi khusus. Jadi secara umum, setelah UTS, materi kita adalah sistem distribusi air minum. Ya, saya dianggap ini materi terakhir untuk penyediaan air minumnya, pemrosesan air minumnya, di mana lebih bersifat pada pengayaan. Ya, setelah itu insya Allah pada pertemuan-pertemuan berikutnya kita akan mendiskusikan masalah jaringan distribusi dari air minum. Secara umum ini nanti akan disampaikan yang pertama terkait dengan apa itu spam kondisi khusus yang dimaksud di dalam perkuliahan ini. Yang kedua terkait dengan uji kualitas air dengan uji sensitivitas. Kemudian yang ketiga terkait dengan penyediaan air minum dengan sistem bauran. Dan yang keempat penyediaan air minum dengan kabut atau POK. Ya, jadi kalau kita lihat memang topik sistematika tadi ini agak tidak umum kita bicarakan di dalam sistem penyediaan air minum. Intinya sebenarnya kembali lagi bahwa air minum itu adalah satu hal yang mutlak di dalam kehidupan manusia. Ya. Kemudian di dalam kebudayaan manusia maka akan cenderung untuk mendekat pada lokasi-lokasi di mana air itu mudah untuk didapatkan. Ya. Tentunya dengan air kondisi baik, kemudian air juga itu dalam kondisi yang banyak, ya, dan seterusnya. Sehingga cenderung di dalam model-model pemukiman awal orang mendekat pada sumber air minum. Nah, pada kondisi di mana air itu sulit untuk didapatkan, ya, di sini kelebihan manusia bahwa manusia kemudian berusaha untuk mengalirkan atau memindahkan air dari daerah yang kaya akan air tadi menuju lokasi pemukimannya. Ya. Sehingga di sini kemudian berkembang sistem-sistem saluran air, ya kita kenal adanya akuaduk dulu di zaman Romawi misalnya, di mana mengalirkan air dari daerah pegunungan menuju kota-kota di Roma, ya. Kemudian kalau itu tidak bisa dilakukan, maka ya tingkatannya adalah tingkatan survival, bagaimana manusia bertahan dengan apa yang ada. Sumber daya yang ada di situ, ya, terutama sumber daya air, dan ini yang menjadi batasan di dalam penyediaan air minum tersebut. Nah, kondisi-kondisi ini ya nantinya pada kondisi-kondisi yang sulit didapatkan air dan seterusnya ini menjadi perhatian, ya, terutama pada apa yang disebut dengan kawasan-kawasan khusus. Jadi berdasarkan Renstra Dirjen Cipta Karya tahun 2015-2019, ya ini memang sudah agak lampau, tetapi masih bisa kita lihat. Lokasi spam di daerah khusus meliputi kawasan kumuh, nelayan, kemudian perbatasan, pulau terluar, dan juga spam-spam yang sifatnya strategis. Kalau kita lihat memang kawasan kumuh ini bukan berarti air tidak ada, ya sama dengan kawasan nelayan, perbatasan pulau terluar, tetapi bagaimana akses, ya akses untuk air minum itu menjadi sulit. Artinya kalau kita punya 4 faktor di dalam penyediaan air, mulai dari kuantitas, kemudian kualitas, kemudian kontinuitas, maka faktor yang keempat ini yang tidak ada, yaitu masalah keterjangkauan. Keterjangkauan ini dalam hal akses, lamanya waktu untuk mendapatkan, ya, kemudian juga dalam hal biaya misalnya saja. Ya, ini menjadi sulit, sehingga ini menjadi perhatian khusus di dalam penyediaan air. Nah, untuk pemenuhannya, maka secara konvensional kita dapat menggunakan sistem jaringan perpipaan atau bukan jaringan perpipaan. Ya, tentunya kembali lagi tadi pada sumber daya air apa yang ada di daerah itu, kemudian seberapa jauh sebenarnya dari sumber air, dan terutama seberapa besar biaya yang kemudian mau dikeluarkan, baik untuk investasi maupun untuk pemeliharaan dari sistem air minum yang kita buat. Nah, di dalam perkuliahan ini memang kita tidak akan berbicara mengenai penyediaan yang konvensional tadi, baik BJB maupun jaringan perpipaan. Ya.
Bukan jaringan perpipaan, kita diskusikan di perkuliahan epidemiologi dan dasar sanitasi. Sementara untuk jaringan perpipaan nanti akan kita diskusikan lebih lanjut. Nah, perkuliahan ini atau pertemuan ini khusus sebenarnya untuk berbicara sumber-sumber air baku alternatif. Ya, artinya yang memang kadangkala bahkan mungkin tidak terpikirkan bagi kita untuk menggunakannya. Ya, batasannya seperti itu. Nah, ini yang saya maksudkan tadi dari Renstra Dirjen CK tadi 2015-2019, ini mungkin perlu updating lagi mengenai kawasan khusus itu ya. Jadi ada yang disebut kawasan khusus, ada pembangunan spam kawasan khusus di kawasan kumuh, nelayan, perbatasan, pulau terluar, dan juga strategis. Kemudian dengan pengembangan jaringan perpipaannya tentunya ya, ada di kawasan kumuh, nelayan, perbatasan, pulau terluar, dan strategis. Karena daerah-daerah ini adalah daerah-daerah yang memang akses air bersihnya memang masih sulit atau minim ya. Jadi misalnya di kawasan nelayan ini kawasan pantai ya, laut ya, ada orang-orang yang bekerja untuk mencari ikan misalnya, atau beraktivitas dengan laut, air banyak tetapi justru airnya bukan air yang bisa dengan mudah dikonsumsi. Ya, artinya memerlukan usaha untuk bisa mendapatkan air tawar. Ya. Kemudian juga kawasan kumuh ini kondisinya juga sama. Kawasan perbatasan juga sama, strategis karena kawasan perbatasan ini adalah wajah dari Indonesia sebenarnya, sehingga sebagai halaman dari Indonesia, maka kalau kemudian penyediaan air minumnya itu jelek, maka bisa dilihat dari negara tetangga bahwa tidak beres penyediaan air minumnya. Apalagi kalau kemudian harus disuplai dari negara tetangga untuk penyediaan air minumnya. Kemudian juga untuk kawasan-kawasan yang sifatnya strategis ekonomi, ya misalnya saja pengembangan daerah-daerah ekonomi, kemudian pengembangan daerah-daerah wisata, ya ini tentunya semuanya memerlukan penyiapan air minum sebagai salah satu supporting dari kawasan tersebut. Ini kita sebut saja sebagai kondisi normal ya. Ya kita semakin mengingat lagi kalau spam jaringan perpipaan tentunya ada unit air baku ada sumber air baku, ada sistem pengambilannya, intake. Kalau diperlukan kita juga bisa menambahkan jaringan transmisinya. Kemudian masuk di unit produksi, di mana unit produksi ada instalasi pengolahan air, kemudian ada reservoir, kemudian ada water meter induk, ya. Kemudian masuk reservoir distribusi, ya masuk di reservoir distribusi ini kita masuk distribusi dan layanan. Di distribusi dan layanan ada jaringan distribusi pembagi, kemudian ada sambungan-sambungan rumah. Sementara yang bukan jaringan perpipaan ini ada sumur dangkal terlindungi ya, semuanya terlindungi, sumur pompa tangan, kemudian bak penampung air hujan ini juga terlindungi. Ada terminal air hidran umum. Kemudian ada mata air ini yang juga terlindungi. Jadi syarat bukan jaringan perpipaan di sini adalah bukan jaringan perpipaan yang sudah terlindungi atau improve apa namanya itu facility ya, fasilitas yang sudah dinaikkan tingkat keamanannya. Nah, kita kembali lagi ke topik kita di pertemuan ini bahwa dalam kondisi-kondisi yang khusus seringkali kemudian muncul kreativitas untuk mencari sumber air yang tidak normal atau non konvensional. Ya, di antaranya kita coba untuk bagaimana mendapatkan air itu dari air bekas, ya, ataupun juga dalam bentuk air yang ada di atmosfer, ya, kabut misalnya. Nah, kemudian detail di dalam hal ini, ya, dalam pertemuan ini memang rainwater harvesting ini tidak akan didetailkan karena sudah menjadi sistem bukan jaringan perpipaan dan itu sudah dibahas di dalam mata kuliah yang lain, mata kuliah epidemiologi dan dasar sanitasi. Nah, sebelum kita kemudian masuk di dalam penjelasan dua hal tersebut, baik di bauran maupun di atmospheric water tadi, maka kita akan coba untuk melihat salah satu model uji yang lain, ya, yang barangkali ada tetapi mungkin juga
secara ilmiah kurang bisa diakui. Kurang bisa diakui itu dalam artian tidak bisa menunjukkan angka yang mutlak, tetapi dalam kondisi-kondisi tertentu ini menjadi penting ya, apalagi di dalam penilaian-penilaian awal, yaitu penggunaan uji air menggunakan human sense, ya, penggunaan indera manusia, ya. Ini sebagai tentunya alternatif di dalam kondisi yang darurat atau kita tidak bisa atau tidak ada alat untuk mengukur. Oke, jadi pertama ada kualitas air, uji sensitivitas. Uji ini menggunakan panca indera sebagai alat indikasi awal kualitas air. Jadi identification by human sensing. Ya, biasanya karena seringnya berinteraksi dengan air baku atau berbagai macam air, maka beberapa penginderaan manusia itu menjadi relatif lebih tajam. Ya, misalnya penglihatan, penciuman atau indera perasa seperti itu. Nah, identifikasi ini memang tidak menggantikan uji laboratorium dan hanya digunakan sebagai pendugaan awal pada saat uji laboratorium sama sekali tidak ada. Nah, beberapa kasus misalnya saja adalah pada saat kita survei ke lapangan, ya ternyata alat tidak terbawa. Ya, kalaupun alat terbawa misalnya saja, kemudian baterai misalnya saja atau sumber dayanya habis misalnya, atau rusak misalnya, ya sehingga sama sekali kita tidak bisa melakukan pengukuran dengan menggunakan alat, ya. Karena sampai dengan saat ini ketergantungan kita terhadap alat itu sangat tinggi sekali, ya, sehingga beberapa metode sensing yang harusnya kita bisa nilai itu malah kadang-kadang tidak dianggap kan seperti itu. Sama halnya dengan pengukuran panjang misalnya. Kalau dulu orang bisa pakai satuan British misalnya itu kan pakai feet ya panjang, kemudian pakai satuan apa namanya itu inch dan seterusnya ya yang menggunakan tubuh manusia sebagai ukuran, dan itu pun sekarang harus dikonversi lagi ke dalam bentuk yang disebut sebagai satuan internasional. Oke, di dalam beberapa hal memang ini memudahkan, tetapi di dalam beberapa hal yang lain ini bisa dianggap sebagai menumpulkan penginderaan manusia terhadap kondisi sekitarnya. Nah, salah satu referensi yang bisa kita gunakan misalnya ada di dalam sensitivity key water conditioning skill oleh Wes McGowan. Hanya saja kemudian referensi ini tidak saya dapatkan, hanya saja disebutkan di dalam Manual of Small Public Water Supply System dari USEPA tahun 91. Ini sudah saya letakkan juga di classroom ya, silakan dibaca nanti bagi yang tertarik. Jadi ya intinya sama aja, bagaimana kita menggunakan sense of smell, sense of feeling, sight, taste, bahkan juga hearing di dalam penginderaan terhadap air ini, kualitas air ini. Nah, ini beberapa apa namanya itu beberapa contoh ya yang diajukan identification by human sense di sini. Misalnya ada impurity atau kontaminan ya, penyebab kontaminan atau ketidakmurnian. Misalnya ada terkait dengan air sadah misalnya hot water. Simptomnya subcat and scum in wash basin and bathtub with this scale deposit in pipe, water heater and the kettle. Jadi misalnya aja simptom yang ada adalah air itu sabun susah untuk kemudian berbuih misalnya. Kemudian adanya deposit ya, disebabkan oleh kalsium, limestone, and magnesium salts. Cation exchange treatmentnya dengan pertukaran kation, kemudian juga penghilangan kesadaran. Ya, jadi kelihatan dari rasa bahwa air itu apa namanya itu nampak lebih kesat gitu terhadap air. Kemudian juga grittiness, ya, abrasive texture to water when washing or residual. Jadi sifatnya abrasif. Nah, biasanya dia disebabkan oleh fine sand, kemudian ada silt in water. Jadi adanya butiran-butiran pasir dan juga apa namanya itu, ya pasir ya terutama, yang menyebabkan agak berpasir gitu rasa airnya. Nah, itu kalau kita menggunakan feeling. Kemudian ada bau. Nah, bau ini yang paling sering kita manfaatkan ya, tentunya bau yang
sifatnya tidak enak atau tidak biasa untuk kita kenal. Ya, misalnya bau klorin. Bau klorin itu sebenarnya juga bukan masalah karena di situ ada berarti klor yang berlebih. Ya, biasanya pada sistem disinfeksi. Nah, caranya gimana kalau nggak suka dengan bau klor ini ya kita deklorinasi. Ya, artinya kita lepaskan sejenak ke atmosfer untuk klornya ini sehingga menjadi berkurang. Ya, kemudian bau telur busuk misalnya, bau apa namanya itu deterjen dan seterusnya. Ini semua beberapa contoh ya bahwa indera pencemar kita itu bisa mengenali sebenarnya sekian ribu jenis bau dan bau-bau yang kemudian terasa tidak nyaman, tidak enak itu sebagai salah satu indikator awal dari kualitas air yang kemudian kita temui. Sama tentang rasa ini ya, ada rasa agak apa namanya salty, agak asin gitu misalnya, kemudian ada rasa alkali, rasa metal misalnya, ya logam dan seterusnya. Kemudian kalau dalam penglihatan ada masalah turbiditas, kemudian ada air asam, ya kita lihat seperti itu. Kemudian sense of hearing misalnya kelebihan fluorida, adanya nitrat, ya, kemudian juga radioaktivitas dan seterusnya. Nah, beberapa hal ini mungkin dapat juga kita lihat di dalam lampiran ketiga Permen PUPR nomor 27 tahun 2016 tentang penyelenggaraan sistem penyediaan air minum, ya. Jadi untuk evaluasi kualitas air, ya terutama bau, rasa, kekeruhan, dan warna. Kekeruhan dan warna kita punya alat ukur sehingga bisa kita apa namanya itu kita gunakan alat laboratorium. Tetapi tentang bau dan rasa sensor sudah mulai dikembangkan ya, pengembangan sensor bau ya. Hanya saja kemudian ini masih dalam tahap sangat awal dan belum kemudian digunakan secara luas. Terkait bau misalnya juga ini harus menggunakan panel bau seperti itu ya untuk mengidentifikasi dari tingkatan bau. Nah, oleh karena itu sebenarnya bisa saja kita gunakan orang yang memang sering terlibat dengan penilaian kualitas air ya sebagai identifikasi awal. Misalnya ada bau tanah misalnya pada air tanah, nah kemungkinan pengolahan dengan apa dengan saringan karbon aktif hanya saja di sini tidak dijelaskan kemungkinan penyebabnya ya. Ya, di sini hanya dijelaskan evaluasi kualitas air dan pengolahannya. Artinya kemudian di sini ada kira-kira sebabnya apa gitu. Bau besi ya, kalau bau besi ya seringkali karena adanya besi terlarut Fe2+ dan Mn2+ biasanya sepaket. Kemudian ada bau-bau sulfur ya, kalau itu di dekat dengan daerah pegunungan misalnya. Kemudian ada bau yang lain. Nah, bau yang lain ini juga harus diidentifikasi apakah bau ini berasal dari industri yang ada di daerah itu atau yang lainnya. Kemudian mengenai rasa ada rasa asin, rasa besi, ya, rasa tanah, rasa lain. Nah, ini kekeruhan ada kekeruhan sedang coklat, kemudian kekeruhan tinggi coklat dan lumpur, putih dan seterusnya. Ini bagusnya memang ada satu bagian lagi yang di sini menyebutkan keperkiraan sumbernya sehingga menjadi evaluasi kira-kira apakah sumber ini kemudian pada akhirnya bisa layak ataukah tidak layak kemudian menjadi sumber air baku kita. Ya, jadi itu salah satu pemanfaatan sense dari manusia ya, yang kemudian kita jadikan sebagai alat ukur. Misalnya saja pengembangan pada genus misalnya saja ya, melalui pernafasan bisa diukur apakah orang itu teridentifikasi terkena COVID ataukah tidak misalnya yang sekarang dikembangkan misalnya. Nah, itu juga bagaimana memanfaatkan metode pernafasan ya, melalui pernafasan bisa diidentifikasi apakah orang sakit atau tidak. Nah, hal-hal yang seperti itu memang seringkali ada, tetapi kemudian yang menjadi pertanyaan seringkali adalah berapa kemudian kalau kemudian ini menjadi kita harus kuantifikasi. Bau yang kuat misalnya, bau yang kuat itu berapa ukurannya? Nah, ini yang kemudian menjadi sulit kuantifikasi ini. Tetapi
di hal yang lain ya ada yang memang tidak bisa tergantikan di dalam penciuman dan juga rasa ini. Misalnya untuk apa namanya itu cupping tea sama apa namanya itu kopi misalnya ya, perasa kopi kemudian perasa dari teh ya ini memang tidak bisa digantikan oleh alat ya karena memang tergantung sensitivitas dari si orang yang merasakan itu. Oke, itu sebagai awal. Kemudian yang kedua, kita akan diskusi masalah bauran air domestik. Apa itu bauran air domestik? Jadi istilah bauran air domestik ini digunakan di dalam RPJMN 2015-2019 sebagai upaya untuk mengoptimalkan berbagai sumber air domestik yang tersedia sesuai tujuan pemanfaatan air termasuk di dalamnya secondary water use dan water reclaiming. Ya, konsep utamanya adalah memanfaatkan closed loop, kemudian integrasi praktik spam konvensional dan mengoptimalkan sumber air yang belum termanfaatkan. Hal ini bagian dari kebijakan dan strategi membangun ketahanan air, melengkapi strategi hemat air, simpan air, dan jaga air. Suplai air baku dapat berasal dari sumber-sumber yang diatur, ya, dan memerlukan izin dalam pengambilannya. Dalam hal ini termasuk sumber-sumber yang pengambilan airnya dibatasi oleh pengukuran, seperti misalnya sungai dan air tanah dan sumber-sumber yang tidak diatur dalam pengambilannya seperti air hujan, buangan, dan air laut. Ya, bauran air domestik ini dekat konsepnya dengan integrated urban water management atau water sensitive urban design. Nah, kaitannya mungkin yang paling dekat adalah pada saat kita mempelajari daur ulang air limbah misalnya, ya di perkuliahan yang lain, misalnya perencanaan IPAL, kita juga mendiskusikan bagaimana alternatif dari penggunaan air limbah domestik ya, baik untuk potable water maupun non potable water, baik sistemnya direct maupun indirect ya, dan seterusnya. Ada banyak skema yang dikembangkan di situ. Hanya saja memang di dalam apa namanya itu peraturan mengenai penyediaan air minum di Indonesia belum tegas disebutkan bahwa ini menjadi salah satu sumber yang bisa dimanfaatkan. Berkaca pada negara tetangga misalnya Singapura yang terkenal dengan New Water misalnya saja, di sana untuk penggunaan air-air daur ulang ini, air bauran ini sudah menjadi sangat lazim sebenarnya. Ya, jadi campuran air yang berasal dari air hujan, kemudian air limbah terolah, ya, kemudian ditreatment ulang untuk menghasilkan air minum dan ini kemudian disuplai pada masyarakat. Ya. Ini barangkali nanti di kedepannya Indonesia mungkin akan beralih ke sana mengingat bahwa sumber-sumber konvensional kita sudah semakin jauh tertekan seperti itu. Ya, mohon maaf ini tidak terlalu jelas, tetapi bisa dibaca nanti di Jurnal Perencanaan Pembangunan volume 24 nomor 1 tahun 2017 tentang kerangka kerja konseptual strategi bauran air. Ya, jadi di sini ada diversifikasi sumber air, kemudian juga ada pengurangan penghematan penggunaan air, pengurangan atau penghematan penggunaan air, kemudian pendayagunaan air sesuai kelasnya, kemudian penerapan teknologi tepat guna. Ada skala kawasan dan kota, ada juga skala kawasan rumah tangga, kantor, dan tempat ibadah. Ini yang digunakan contoh di Hong Kong ini kelihatannya. Ya. Kemudian di sini ada opsi optimasi bauran air. Ya. Kemudian di sini ada partisipasi masyarakat. Ya. Kemudian ada apa namanya itu kontribusi di sini memperhatikan aspek sosial, teknis, aspek ekonomi, sehingga menjadi strategi optimasi bauran air. Nah, dari sini kemudian ada indikator yang dikembangkan, baik indikator secara finansial maupun efisiensi air, sehingga ini bisa diimplementasikan. Ya, teoritisnya seperti itu, kerangka teoritisnya. Intinya kita ingin ada diversifikasi sumber air, ada penghematan air, ada pendayagunaan air sebenarnya di situ, sehingga ini nanti bisa diaplikasikan. Nah ini mirip kalau kerangka konseptualnya kemudian kita kembangkan, ini dari studi bauran air sebagai alternatif sumber air baku SPAM oleh konsultan Bemako. Jadi ada sumber air yang diatur, ya, kemudian ada gap kebutuhan air, di sini ada suplai air baku total, nah ini kita penuhi dari
air hujan, tambahannya ya, air laut, kemudian daur ulang air limbah. Intinya sebenarnya di sini ada diferensial kualitas air, ya ada kualitas air yang berbeda-beda ini, kemudian perlu juga adanya pengaturan peruntukannya. Ya. Dari sini air yang diatur tadi ada air tanah dan air sungai. Hingga di sini pemenuhan kebutuhan air minum dengan melakukan optimalisasi dan efisiensi penggunaan air secara optimal, mengintegrasikan SPAM, pengelolaan limbah cair, pengelolaan air hujan di wilayah terbangun sedemikian rupa sehingga sumber-sumber air alamiah tetap terjaga keberlanjutannya. Jadi untuk mengurangi tekanan terhadap air yang diatur ini, kita tambahkan dengan air-air yang berasal dari non konvensional ini. Ada air hujan, air laut, kemudian juga air limbah. Nah, strateginya seperti apa? Ada 4 strategi yang dapat dilakukan. 1, redefinisi kualitas air konsumsi. Yang kedua, peningkatan efisiensi penyediaan air minum. Yang ketiga, penampungan air hujan. Dan keempat, daur ulang air limbah. Jadi yang pertama, redefinisi kualitas air konsumsi adalah dengan melakukan klasifikasi terhadap jenis penggunaan air untuk masyarakat berdasarkan keperluannya. Maka jika terjadi keterbatasan sumber air baku, pemerintah memiliki kewajiban untuk memenuhi keperluan konsumsi saja. Ya, artinya untuk hal-hal yang di luar konsumsi, maka ini bukan menjadi kewajiban dari pemerintah. Nah, alternatif ini kemudian akan memberikan dampak kepada penyelenggara SPAM yang hanya akan memiliki kewajiban untuk menyediakan air dengan klasifikasi air minum untuk keperluan konsumsi. Sehingga secara kuantitas penyelenggaraan SPAM akan lebih mudah menjangkau pemenuhan 100% kebutuhan air minum masyarakat. Ya, jadi yang kita lihat di sini adalah bahwa air yang didistribusikan itu sekualitas air minum, sementara pemanfaatannya ya untuk keperluan yang sifatnya konsumsi itu kan tidak 100%. Artinya ada keperluan mandi, ada keperluan cuci, toilet, ada siram tanaman yang ini sebenarnya tidak masuk di dalam keperluan konsumsi. Ya. Sehingga di sini perlu kita lihat berapa yang digunakan untuk minum dan masak, ya, berapa yang untuk toilet dan berapa untuk mandi, cuci, siram tanaman. Dari sini nanti bisa kita lihat bahwa air ini akan kita suplai berdasarkan tingkat atau berdasarkan jenis penggunaannya. Nah, ini makanya redefinisi kualitas air konsumsi ini yang menjadi perhatian. Karena dengan kita mengurangi misalnya saja air yang disuplai itu hanya untuk keperluan yang sifatnya konsumsi, maka lebih banyak air yang tersisa dan ini bisa digunakan untuk memenuhi yang lainnya. Nah, pada praktisnya nanti ini bisa dikenakan pada sistem tarif, bahwa tarif misalnya saja yang pokok adalah untuk atau bisa digratiskan mungkin ya, malah karena ini terkait dengan hak asasi manusia untuk mendapatkan air bersih. Nah, sisanya nanti ya, sisa atau kelebihannya nanti yang akan ditagihkan dengan biaya yang barangkali cukup besar. Karena ini di luar yang sifatnya pokok. Nah, hanya saja kemudian ini memang agak perlu kajian yang lebih dalam, terutama terkait juga dengan nanti bagaimana suplai air yang lain misalnya. Apakah ada 2 meter air nanti di rumah, 1 meter untuk air minum, 1 meter untuk air yang non minum atau non konsumsi. Ya, jadi di salah satu karikatur itu misalnya saja ada WC model duduk gitu, tetapi kemudian dengan air penyiram itu yang berasal dari air galon. Ya, seolah-olah kondisi yang saat ini adalah seperti itu, bahwa air yang kita gunakan untuk menyiram toilet itu sebenarnya adalah air yang kualitasnya air minum. Ya, sehingga secara biaya juga menjadi lebih mahal sebenarnya. Kemudian peningkatan efisiensi penyediaan air minum. Jadi peningkatan efisiensi dilakukan pada instalasi dan penurunan non-revenue water di jaringan distribusi. Oke, ini umum dan nanti akan kita ketemu lagi dengan konsep ini ya di dalam di dalam perkuliahan atau pertemuan selanjutnya. 3, penampungan air hujan. Jadi penampungan air hujan ini tidak hanya di domestik saja, di perumahan saja, tetapi juga di ruang-ruang publik misalnya. Ya, ada beberapa lokasi yang kemudian atap itu sekaligus sebagai penampung air hujan misalnya. Nah, ini bisa juga untuk dikembangkan.
Kemudian yang keempat daur ulang air limbah. Ya, jadi bagaimana kemudian air yang terutama air yang didistribusikan melalui bukan dikumpulkan melalui sewer ini ya, kemudian masuk ke instalasi pengolahan air limbah, ini diolah, kemudian ada pengolahan lanjutan untuk digunakan sebagai sumber air baku air minum. Nah, ini nantinya bisa digunakan perhitungan-perhitungan ini contoh dari exam BMAKO tahun 2016 terkait dengan adanya kebutuhan akan sumber air baku, ya, kemudian ada pemenuhan kebutuhan air di sini, ya, kemudian di sini total kapasitas produksi. Jadi berapa yang kemudian yang harus disuplaikan ya untuk memenuhi kebutuhan dengan menggunakan skema yang berbeda dengan skema yang sifatnya konvensional. Oke, bagian selanjutnya adalah fog collection atau atmospheric water. Ya, jadi ini misalnya ada studi kasus di Chili, ya, di Chungungo, ya, Chungungo, Santiago, Chili. Jadi di sini Chungungo ini adalah ya small fishing village yang ada di sini ya, yang jaraknya kurang lebih 450 km utara dari Santiago, Chili. Jadi dari puluhan tahun ya ada 350 orang yang tinggal di Chungungo dengan kekurangan air yang sangat kronis ya. Jadi air terdekat itu bisa dipenuhi dari jarak 50 km dengan menggunakan truk tangki yang sudah tua. Nah, pada saat kemudian cerita ini dibuat, ya mereka sudah menggunakan plastik net, ya semacam net badminton gitu. Hanya saja kemudian ini ukurannya lebih besar, ukuran jaringnya juga lebih rapat, ya untuk mengumpulkan kabut dan kemudian memanen butiran air kabut tersebut. Untuk satu net yang ukurannya kurang lebih 2 meter kali 24 meter, ya lebarnya 24, tingginya 2 meter kalau di sini atau lebarnya 2 meter. Di Chungungo dipasang sekitar 94 kolektor dan menyediakan sekitar 10 meter kubik air per hari. Ya, jadi dari 24 net ini ya, kalau kemudian dikumpulkan ini dapat 10 meter kubik air per hari. Nah, kemudian dari sini ini akan meningkatkan dari air yang sebelumnya konsumsi 15 liter per orang per hari menjadi 32 liter per orang per hari. Karena air lebih banyak sehingga di sini akan meningkat. Nah, jaring-jaring ini ya nanti kita terjemahkan saja sebagai jaring, ini menangkap sekitar 30% dari air yang ada di atmosfer yang berupa kabut tadi. Dan sistem ini hanya mengandalkan hanya pada angin dan gravitasi. Jadi sistemnya memang sistem yang pasif. Kita pasang net seperti itu, air yang lewat nanti ditangkap oleh jaring ini dan kemudian airnya akan mengalir ke bawah ke sistem pengumpulan. Nah, ini skema kondisinya. Jadi fog collectors-nya ada di ketinggian 750 meter. Kemudian ada sedimentation tank, kemudian ada sistem pengalirannya dialirkan dengan gravitasi. Ya, kemudian di sini ada reservoir pertama, ya. Kemudian ada reservoir kedua di sini, baru kemudian ada di masyarakatnya, ya, masuk ke masyarakat. Nah, ini salah satu contoh dari penggunaan air yang non konvensional. Artinya ada satu sistem yang memang berbeda dan ini memang digunakan oleh mereka yang benar-benar tidak ada sumber air ya. Walaupun di sini ada air, bisa saja kita gunakan kalau mau praktis ya sudah pakai aja RO misalnya atau SWRO. Sea water reserve osmosis. Hanya saja kemudian apakah sea water reserve osmosis ini menjadi visible di sini.
Ya, teknologinya apakah murah? Adakah sumber energi yang tersedia untuk kemudian menggerakkan ini? Ya, kalau di Indonesia biasanya solusinya ya sudah kita pasang saja SWRO. Nah, tapi di sini menggunakan alternatif yang lain di dalam penggunaan apa namanya itu sumber daya alam yang ada, ya, yang sifatnya non konvensional. Oke, jadi penelitian tentang fog collection ini ternyata juga sudah agak banyak ya. Jadi kalau kita lihat untuk global fog collection di sini untuk penelitiannya ada beberapa juga sudah ada di Hawaii, kemudian ada di California, Meksiko, Peru, Chili tadi ya sebagai contoh, Namibia, Kenya, Filipina, Australia, di Indonesia tidak ada, belum ada. Ya. Kemudian dengan penelitian bentuk-bentuk jaring yang bisa digunakan, ya, materialnya seperti apa. Kemudian juga di sini, ini yang terbaru model sarang laba-laba ya, yang kecil seperti itu sehingga lebih efektif di dalam penangkapan dari apa namanya butir air yang ada di udara. Nah, ini yang kemudian menjadi beberapa basicnya. Yang pertama adalah ukuran dari fog particle, ukuran dari butiran air kabut itu. Kemudian adakah di sana inti presipitasinya, ya misalnya saja adalah pasir ya atau debu misalnya. Dan kemudian apakah ini aman? Kemudian strateginya, ya bagaimana seefektif mungkin untuk menangkap air droplet ini sehingga dalam tanda petik fog waste-nya itu menjadi minimal mungkin. Ya, terus pemilihan bahan untuk net ini, untuk jaring ini, ya, yang sifatnya hidrofilik atau hidrofobik atau campuran nanti, ya. Ya, kemudian di sini bagaimana inisiasi dari programnya, mulai dari proyek idenya sampai bagaimana kemudian dioperasikan ada 10 tahapan. Ya, jadi penelitian tentang ini juga ternyata sudah agak banyak juga dilakukan. Nah, 3 hal utama yang harus diperhatikan, ya, yang pertama adalah jelas kuantitas air kabutnya. Ya, kalau air kabutnya jarang, ya susah juga, artinya tidak bisa diandalkan. Kemudian yang kedua kualitas dari air kabut tadi ya. Kemudian yang ketiga ada kajian ekonomi yang memang harus dilakukan. Nah, silakan nanti dibaca lebih lanjut ini pada materi Fog as a Freshwater Resource Overview, ya, yang juga disertakan di dalam classroom. Ya, kan dibaca lagi lebih lanjut di situ tentang kajian penggunaan air kabut. Kalau memang di Indonesia ada lokasi yang memang banyak air kabutnya, ini bisa menjadi salah satu alternatif di dalam penyediaan air. Walaupun barangkali ini sifatnya bukan penyediaan air yang tadi masuk BJP, apalagi masuk jaringan perpipaan. Nah, beberapa penelitian sebelumnya ya sebenarnya juga ide ini bukan ide yang baru karena ada beberapa ide awal sebenarnya di dalam penangkapan kabut ini. Ya, misalnya ada Siebold Condenser tahun 1905 di Theodosia. Theodosia ini dekat dengan Ukraina. Ya, jadi di sini ada semacam tumpukan batu seperti itu, kemudian ada layer-layernya, kemudian ada water channel-nya, ya, seperti ini. Ya, hanya saja kemudian sisanya ini tidak terlihat lagi ya, tapi beberapa apa namanya itu kajian awalnya sudah pernah dibuat mengenai Siebold condenser ini. Yang kedua ada juga first captor di Montpellier ya di Perancis. Ya, modelnya seperti ini ya penangkapannya. Seperti apa namanya itu piramid ya seolah-olah seperti piramid seperti ini dia sebenarnya adalah kondenser ya pendingin ya, jadi dari situ kemudian dihasilkan air dimensinya tidak terlalu besar ya 2 meter kali 2 meter ya, dengan tinggi juga hampir mirip ya sekitar 2 meter. Kemudian ada juga disebut dengan hasil Kenapan Air Well ya 1930 ya, jadi apa namanya itu model-model yang digunakan di Afrika Utara ini seperti ini ya modelnya ya di sini digunakan untuk sama prinsipnya adalah kondenser seperti itu ya pendingin ya
sehingga air akan berubah fase dari fase uap menjadi fase cair, ya. Kemudian nanti ditampung, ya. Kemudian tampungannya nanti akan digunakan sebagai konsumsi. Nah, ini dibandingkan, ya, kondisinya apabila di sini yang pertama kapasitas panas, ya, dari layer kondensernya, kemudian di sini klasifikasi kondenser yang bagus, kemudian di sini kondenser yang buruk, ya. Jadi penelitian dari Siebold, ya, ini termasuk yang relatif baik, ya, dibandingkan dengan penelitian di Knappen dan juga punyanya Saptal. Nah, lagi-lagi juga pengembangannya, ya, ini penelitian ini memang terkesan unik, ya, tetapi kemudian juga bukannya tidak mungkin, ya, seperti science fiction gitu, ya, bagaimana kita menangkap air dari udara, atau bahkan ada film bagaimana membuat makanan dari unsur-unsur yang ada di udara dan seterusnya. Mungkin saat ini terkesan seperti science fiction, tetapi wow alam nanti suatu saat apabila teknologi sudah memungkinkan, bukannya sesuatu yang tidak mungkin, ya. Kemudian misalnya di sini ada pengembangan dari HOPE-3, Solution for Desert Area, oleh Zhejiang University dari Cina. Ya, jadi ini ada semacam pohon buatan gitu. Yang ini sebenarnya adalah atmospheric water harvesting. Jadi pemanenan air yang berasal dari udara. Ada bagian atas yang untuk penangkapnya, ya, kemudian ada bagian tengah untuk filternya, ya, kemudian juga pengumpul, kemudian ada bagian bawah untuk kemudian penyimpan dan juga orang untuk mengambil airnya. Ini juga salah satu pengembangan bambu tower that produce water from air, ya. Tower use three system to capture each of the weather phenomena: polyester mesh, net feathers, moisture from fog, rain collect direct into holding tank, and dew is directly down funnel into the tank. Jadi dia menangkap 3 sumber air: kabut, hujan, dan juga embun. Ya, intinya sebenarnya adalah air-air yang sifatnya atmosferik. Ya. Nah, di sini dia menggunakan tadi jaring untuk menangkap kabut, kemudian dia juga menangkap embun, ya, kemudian juga menangkap air hujan. Nah, jadi 3 in 1 seperti itulah, ya. Ini terutama penelitian ini ditujukan untuk daerah-daerah yang memang sangat kering. Ya, ini pengembangannya progress of and expectation of atmospheric water harvesting misalnya, kemudian ada penelitian juga dari Technische University Hamburg, ya. Jadi penelitian mengenai fog as a drinking water resource. Ini belum banyak di kita karena ya minimal sekali memang di kita lebih suka dengan sumber-sumber konvensional kita ataupun sumber-sumber yang lebih mahal, ya. Nah, ini teknik classification atmospheric water generator, ya, atau atmospheric water harvest, ya, pemanenan. Ini bisa berasal dari fog water, dari fog seeding, kemudian dari mesh harvest, kemudian ada dew water yang berasal dari embun, ya, bukan sekedar merek tetapi ini benar-benar air embun gitu. Ini ada bagian dari direct harvesting, radiative cooling, expansion of air, substance chiller, water chiller, deck chiller, kemudian cold storage, kemudian solid state cooling misalnya. Kemudian ada integrated system, ya, ada vapor concentration via desiccant heat pump, kemudian directly harvesting from byproduct of cooling. Kemudian ada juga dari vapor concentration dengan membrane separation, kemudian sorbent sorption. Kalau membrane separation ini berasal dari vapor selective membrane, kemudian berasal dari electrochemical membrane. Sedangkan sorbent sorption-nya berasal dari adiabatic proses ataupun isothermal proses. Nah, ini summary, ya, dari metode, kemudian masalah dan perspektif dari atmospheric water generator. Ya, ini singkatan-singkatan yang digunakan di sini.
Silakan nanti dibaca lebih lanjut. Ya. Oke, jadi di samping sumber-sumber itu ada sumber-sumber lain yang unik ya, misalnya saja di Palue di Kabupaten Sika NTT. Ini menggunakan uap panas bumi ya sebelum penduduk diungsikan akibat letusan Gunung Rokatenda. Jadi memang untuk pengambilan airnya ini kita dapatkan dari uap air yang berasal dari gunung berapi. Ya. Ini kita dinginkan, kemudian kita apa namanya itu diambil atau ditampung di jerigen. Jadi dalam satu hari kemungkinan orang bisa mendapatkan satu hari 12 sampai 24 jam ya satu jerigen. Ya, ini karena apa namanya itu kondisinya memang sangat sulit sekali untuk air didapatkan ataupun ini salah satu program di salah satu televisi swasta air itu harus didapatkan dari pulau terdekat. Ya, jadi kalau kita berbicara sistem transmisi nantinya, ya transmisi ini bisa menggunakan truk air, tapi kan di Indonesia, Indonesia itu tidak hanya daratan, tetapi juga ada lautan. Maka pengembangan yang berbasis dengan menggunakan kapal laut ini juga perlu untuk kita terus teliti dan kembangkan. Nah, ini tantangan-tantangan bagi kita. Kita perlu melihat lagi bahwa tidak semua lokasi di Indonesia ini adalah lokasi yang mudah untuk mendapatkan air. Sehingga berbagai macam ide yang barangkali bisa dikembangkan untuk penyediaan air ini, ya, sehingga memenuhi 4 kriteria, yaitu tadi masalah kuantitas, kualitas, kontinuitas, dan keterjangkauan ini bisa dipenuhi. Oke, mungkin sampai di sini dulu perkuliahan kita. Semoga dapat memberikan ya semacam insight atau ide terhadap apa namanya itu kajian-kajian di dalam penyediaan air minum. Ya, oke, terima kasih atas perhatiannya. Insya Allah nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya dengan topik yang berbeda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.